Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan dimenangkan karena firman. Karena kebenaran itu memerdekakan setiap orang. Kali ini kita akan belajar dengan sebuah tema yang sangat penting untuk kita hidupi, kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu Tuhan Yesus dan emosi. Tuhan Yesus dan emosinya. Bagaimana Yesus bisa mengontrol emosinya, bagaimana Kristus dengan perasaan-perasaannya yang dia alami setiap hari. Kalau kita bisa berkaca dari tindakan-tindakan Kristus, kita juga akan menang seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah manusia 100%. Dia adalah Tuhan, tapi juga adalah manusia. Dia telah dicobai dengan berbagai perasaan dan tekanan hidup. Yesus bergumul dengan semua perasaan di sekelilingnya yang dia alami. Apa yang Yesus alami, kita juga alami. Dan kalau Yesus bisa menang, saya percaya kita juga bisa menang. Karena Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Yesuslah teladan kita. Dia adalah manusia yang telah dicobai sama seperti kita. Namun Yesus menang. Yesus mengalami pengalaman-pengalaman yang menguras emosi. Yesus pernah nangis, Yesus pernah lapar, Yesus pernah hatinya pernah sangat tertekan. Bahkan dikatakan Yesus mengalami sebuah perasaan seperti mau mati rasanya. Nah, mungkin ketika saya mengatakan demikian, ada beberapa di antara kita yang mendengarkan, Anda mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Emosi Anda campur aduk. Anda nggak tahu lagi harus berbuat apa. Pilih A atau pilih B, atau enggak dua-duanya. Sekeliling Anda mengalami banyak tekanan di keluarga Anda atau di pekerjaan atau hubungan-hubungan Anda. Dan pergumulan terbesar yang dialami oleh manusia. Kalau kita bisa melihat, kita mempelajari, kalau kita bisa teliti dengan baik, apa yang kita alami hubungannya selalu dengan perasaan. Marah, kesal, nangis, bisa meluap emosi kita bisa marah kepada seseorang, hubungan jadi rusak sana sini. Perasaan kita berkecamuk setiap hari. Bagaimana kita mengontrol perasaan kita, emosi kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Seperti Kristus mengontrol semua emosinya, demikian juga kita bisa mengontrolnya. Ketika saya berkata emosi itu bukan hanya emosi marah. Karena memang bahasa Indonesia artinya jadi agak sedikit bergeser. Kalau ada orang berkata, saya emosi, identik dengan saya marah. Padahal emosi artinya perasaan. Perasaan, emosi marah, emosi nangis, emosi sedih. Artinya demikian. Jadi mari kita mempelajari bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Mari kita belajar dari bagaimana Yesus mengontrol emosinya. Menjadi seperti Kristus bukan berarti kita menjadi Tuhan, karena tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Maksud saya adalah mari kita meneladani cara hidup Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak kemudian menyesali semua tindakan kita karena perasaan-perasaan sesaat yang muncul karena situasi, karena tekanan di sekeliling kita. Saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Markus, kitab Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-40, ayat yang ke-32 maksud saya, sampai 41. Markus 14, ayat yang ke-32 sampai 42. Saya bacakan, Anda silakan mengikuti di Alkitab Anda masing-masing. Perikopnya berkata, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36, katanya dalam doa, katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur.
Maksudnya murid-muridnya. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dari perikop ini, saya mau kita memberikan penekanan dan perenungan di dalam area emosi, perasaan Kristus. Yesus adalah Tuhan 100% betul, tapi dia adalah manusia 100%. Yesus bukan setengah manusia, setengah Tuhan. Yesus benar-benar manusia. Bukankah namanya anak manusia? Walaupun anak manusia adalah gelar untuk ketuhanan. Tapi dia adalah manusia. Ketika disalibkan, Yesus yang mengalir dari tubuhnya ketika ditombak adalah air dan darah. Darah Kristus sama seperti darah kita. Dia manusia, dia kesakitan, dipukul, teriak. Bagaimana Yesus ketika mengalami pergumulan-pergumulan dan juga perasaan-perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Bagaimana Yesus mengontrol semuanya. Ini bisa menjadi inspirasi, menjadi kekuatan juga buat kita. Bahwa kalau Yesus menang, kita juga bisa menang. Dia manusia, kita juga manusia. Yesus memberikan teladan bahwa kemenangan bisa terjadi. Mari kita adopsi prinsip-prinsip ini. Yesus manusia, kita, Anda, keluarga Anda, orang tua Anda manusia. Anak Anda manusia, Anda juga manusia. Mari kita meneladani manusia yang telah mengalami kemenangan. Tuhan Yesus namanya. Kalau kita baca dari peristiwa ini, sungguh sangat dalam perasaan Kristus. Sebagai manusia normal, Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Dikatakan di ayat yang ke-33, pasal 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dari kalimat ini saja kita langsung tahu bahwa Yesus butuh sahabat. Ketika Yesus mengalami tekanan, gak lama lagi akan ditangkap, lalu akan dicambuk, mengalami penderitaan, dipaku, disalibkan. Yesus sudah membayangkan apa yang akan terjadi di depan. Ketika Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, ketika Yesus kemudian tahu bahwa dia harus berdoa, Yesus membawa murid-muridnya. Beberapa murid yang lain ada di satu tempat, tapi ada 3 orang, 3 rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus juga secara manusia punya orang-orang yang rasanya dekat dengan mereka, dengan Yesus. 3 orang ini menemani Kristus kemana-mana. Dalam peristiwa-peristiwa yang peristiwa-peristiwa tertentu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus. Pernah satu kali Yesus naik ke atas gunung, Yesus berubah jadi terang bajunya, bercahaya wajahnya. Dikatakan Yesus pergi dengan 3 pribadi ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus manusia biasa. Dalam tekanan dia butuh sahabat. Kita juga demikian dalam tekanan hidup. Sebagai seorang pria, seorang wanita, sebagai seorang ayah, seorang mama, seorang anak, mertua, menantu. Ketika Anda mengalami persoalan sulit, Anda cari orang yang terdekat Anda. Yesus mengalaminya. Ya. Dan ayat selanjutnya. Yesus ketika membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, lalu kalimat berikutnya berkata, ia sangat takut dan gentar. Anda bayangkan juru selamat manusia, Tuhan yang kita sembah, yang sempurna, dikandung daripada Roh Kudus, yang mengadakan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, Yesus yang memberi makan 5.000 orang, Yesus yang meredakan badai dengan satu kata, satu kalimat. Tidakkah Yesus sanggup? Tapi kita lihat sisi kemanusiaannya. Ternyata Yesus takut dan gentar. Bahkan dikatakan Yesus, ia sangat takut dan gentar. Apakah Anda pernah mengalami sangat takut dan gentar? Sebuah peristiwa yang terjadi, tiba-tiba membuat hati Anda jadi ciut sekali. Rasanya nggak sanggup dan nggak kuat. Pernah menjadi sangat takut sampai badan gemetar.
sampai tubuh shaking, kaki nggak tahu lagi mau ngapain, sangat takut. Yesus pernah mengalaminya. Jadi kalau Anda mengalami tekanan hidup, Yesus sudah mengalaminya. Betapa indahnya kalau kita ikut Yesus. Dia memberikan teladan kepada kita bagaimana menghadapinya. Yesus nggak lari dari masalah. Yesus menghadapinya. Dan Alkitab dengan jujur memberitahu juru selamat kita pernah takut dan gentar. Juru selamat kita yang sempurna itu pernah sangat takut. Ternyata dia juga merasakan apa yang Anda rasakan. Hai bapak-bapak, ketika Anda nggak tahu lagi mau kerja apa, Anda dirumahkan, nggak ada penghasilan, Anda mulai membayangkan kebangkrutan, dan Anda mulai sangat takut. Mau pinjam di bank, nggak ada yang bisa diagunkan. Mau minta uang sama siapa? Pekerjaan merugi terus dan sebagainya. Anda mungkin di kamar tidur Anda mulai merasa takut, gemetar. Anda mengalami seperti yang Yesus alami. Apakah tidak khawatir kalau Alkitab dengan jujur mengatakan Tuhan Yesus sangat takut dan gemetar? Nanti orang akan mengatakan, kan dia Tuhan, kan Yesus adalah juru selamat, kenapa harus takut dan gentar? Untuk memberi teladan kepada kita, bahwa sekalipun ada takut dan gentar hari ini, jangan menyerah, karena ada jalan keluar. Sekalipun Yesus takut dan gentar, Yesus akhirnya mengalami kemenangan. Lihat, Yesus juga punya emosi, perasaan. Dia takut, gemetar mungkin. Ada beberapa orang kalau takut keringatnya di tangan udah penuh keringat, kaki juga gak bisa makan. Itu jantungnya berdegup sangat kencang. Luar biasa perasaan yang dialami. Yesus mengalaminya. Sangat takut dan gentar, kata firman Tuhan. Udah sangat takut, gentar lagi. Itu mungkin sambil jalan Yesus shaking sambil jalan. Murid-muridnya bisa lihat dia penuh dengan pergumulan. Bahkan di kitab yang lain dikatakan murid-muridnya tertidur karena perasaan mereka sedih. Memang di bagian ini di cerita yang sama di kitab yang lain, murid-muridnya berduka hati waktu tidur. Mereka mungkin tahu apa yang Yesus alami sehingga mereka berduka karena Yesus berkata anak manusia itu akan ditangkap dan disalibkan dan menderita. Jadi ketika berjalan menuju Taman Getsemani, mungkin biasanya Yesus cepat naiknya. Yesus mungkin tertatih-tatih untuk naik. Sebentar lagi, beberapa jam lagi, calm down. Saya akan ditangkap, ditampar, yang akan jual saya, murid saya sendiri. Yang dia akan cium sambil menjual saya. Ciumannya tanda menjual saya. Saya akan ditinggalkan oleh murid-murid saya. Lihat perasaan Kristus sebagai manusia. Dikatakan dia sangat takut dan gemetar. Apakah dalam pekerjaan Anda juga takut hari ini? Gimana bayar bank? Oh, saya bisa membayangkan. Anda merasa sendirian. Ketika Anda punya banyak, ada banyak orang mau dekat dengan Anda. Ketika Anda nggak punya apa-apa, semua orang yang diandalkan pergi. Yesus mengalaminya. Dia sangat takut dan gentar. Mari kita percaya kepada Dia yang pernah mengalami. Dia bukan Tuhan saja yang duduk di tahta di langit di sorga dan memerintah manusia. Dia turun dan mengalami perasaan-perasaan kita. Sehingga waktu kita doa, kita tahu Yesus pernah mengalaminya. Dan Yesus sanggup menolong kita keluar dari perasaan-perasaan itu. Menang atas segala emosi kita. Selanjutnya ya, dikatakan lalu katanya kepada mereka, Yesus curhat. Lalu katanya kepada mereka, Yesus gak sembunyikan perasaannya. Yesus cerita kepada orang-orang terdekatnya. Dikatakan, hatiku sangat sedih. Pernah gak Anda curhat sama seseorang? Saya sedih sekali. Perkataan ini bukanlah perkataan gampang yang keluar dari mulut Anda. Tapi saking gak tahan Anda cerita kepada seseorang. Anda cerita kepada orang paling dekat dengan Anda. Hatiku gak tahan. Ini namanya Yesus curhat. Kalau Anda curhat karena pergumulan Anda, Yesus ngerti arti curhatan Anda. Yesus bercurhat kepada temannya. Tanda kutip ya. Kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun kita gak setara dengan Kristus. Tapi dari sisi kemanusiaan, dia mengalami seperti yang kita alami. Dikatakan, hatiku sedih. Masakan Tuhan sedih? Masakan Tuhan itu sedih hati? Bukankah dia sempurna? Sekali lagi lihat dari sisi kemanusiaannya. Yesus berkata, aku sangat sedih. Sedihnya itu sedalam apa? Dikatakan, seperti mau mati rasanya. Saya pernah mengalami perasaan demikian. Oh, tak terbayangkan. Merasa saya harus mengambil tindakan ini. Saya harus bertanggung jawab atas hal ini.
hal itu, masih banyak hal lain lagi yang harus dikerjakan. Saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya, harus bertanggung jawab dengan penggembalaan, bertanggung jawab dengan ini dan itu. Banyak sekali yang menumpuk dalam pikiran. Mulai kepikiran, kalau seandainya saya tidak jadi hamba Tuhan, ini dari sisi saya mau cerita, saya manusia. Yesus saja manusia, apalagi pendeta. Saya mengalami juga apa yang Yesus alami. Rasanya enak ya kalau nggak punya tanggung jawab apa-apa. Enak ya kalau nggak harus melakukan ini dan itu. Saya kerjakan saja apa yang saya mau. Apa yang saya alami hari ini seperti mau mati rasanya. Saya pernah mengalami demikian. Tapi jangan dikatakan, jangan salah menangkap, Pastor Maxi pernah mau bunuh diri. Bukan. Saya tahu itu nggak boleh. Tapi saya pernah mengalami perasaan yang sangat dalam. Mengalami perasaan sedemikian rupa. Rasanya seperti mau mati rasanya. Di saat nggak ada orang lain yang mengerti Anda. Di saat orang-orang yang paling dekat dengan Anda pun tertidur seperti Simon Petrus dan juga saudara Yakobus Yohanes. Mereka kok gak ngerti, malah tidur. Saya ini gemetar, saya ini ketakutan. Mereka gak ngerti saya, Anda juga demikian. Orang-orang terdekat saya gak ngerti perasaan saya. Seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami apa yang Anda alami. Betapa indahnya ikut Tuhan yang tahu penderitaan kita. Dan bahagianya bukan hanya Yesus tahu, Dia punya jalan keluar bagimu. Lalu dikatakan, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Saya pernah mengalami situasi di mana doa itu, rasanya kalau berlutut itu sudah rasanya kurang. Jadi kalau bisa, gak usah berlutut. Tapi benar-benar, saya praktekkan di depan Anda ya. Yesus waktu berdoa, ini doa desperate-nya luar biasa. Saya pernah mengalaminya di kamar tidur, di ruang kamar saya. Saya berdoa desperate-nya luar biasa. Berdoanya, mungkin inilah yang Yesus lakukan. Kata firman Tuhan, ia merebahkan diri dan berdoa. Bukan tidur terlentang melihat ke atas. Tapi ke bawah, saya contohkan supaya Anda mengerti. Pernahkah Anda mengalami sebuah situasi di mana berlutut tidak cukup sampai wajah Anda menempel ke tanah? Itu tingkat desperate yang sangat luar biasa, sangat dalam. Itu tak terkatakan. Dan Tuhan juru selamat kita, koko kita. Saya gak berkata begini bukan gak menghormati Tuhan, karena Tuhan berkata kita ini saudara-saudaranya. Saya berkata dari sisi manusia. Yesus takut dan gemetar. Yesus berdoanya gak biasa, tapi dia terlungkup. Dan dia berdoa, oh Bapa, aku tahu gak ada yang mustahil bagimu. Sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku. Kalau bisa, saya ini gak usah disalibkan. Oh Tuhan, betapa menakutkan ini Tuhan. Kita juga berdoa demikian. Tuhan, kalau seandainya penderitaan ini berlalu, kenapa ya harus terjadi Tuhan? Susah sekali situasinya Tuhan. Sulit sekali situasinya, tak terkatakan Tuhan. Saya takut Tuhan, saya gemetar Tuhan. Yesus pernah mengalaminya. Wow, Tuhan kita imam besar yang mengerti apa yang kita alami. Dia berkata ayat 36, katanya, ya Abba, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kita juga doanya begitu. Tuhan, bukankah Engkau maha kuasa? Kenapa enggak jawab doa saya? Tuhan, bukankah Engkau menjadikan alam semesta? Kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Ketika Yesus berkata, ya Abba, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu seperti mewakili semua perasaan umat manusia yang pernah menderita. Dan menunjuk Tuhan, tapi Kristus tidak menunjuk dengan rasa tidak hormat. Dia berkata, ya Abba, ya Bapa. Tapi bukan apa yang aku pikirkan, kehendak-Mu saja yang terjadi. Mari kita belajar dari Kristus. Setelah Yesus curhat kepada Tuhan, Yesus kemudian kembali kepada murid-muridnya dan melihat mereka semua tertidur. Pernah nggak Anda mengalami pergumulan berat sekali? Anda telepon semua sahabat Anda, nggak ada yang ngangkat telepon, tidur semua. Padahal mereka tahu apa yang Anda alami.
Mereka tahu Anda baru mengalami ini dan itu. Gak ada satupun yang kirim WA kepada Anda dan berkata, tetap kuat ya bro, tetap kuat ya saudaraku, saudariku. Anda merasa semua orang menjauhi Anda. Anda merasa sendirian. Yesus demikian, 3 kali dia berdoa hal yang sama. Setiap kali kembali, Yesus berkata, tidakkah kalian bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam ya please, 1 jam. 3,5 tahun aku bersama-sama dengan kalian. Tidak pernah kalian kelaparan. Tidak pernah kalian saya tinggalkan. Petrus, ketika mertuamu sakit yang sembuhkan siapa? Tapi hari ini ketika saya, seolah-olah kalau Yesus bisa bicara, hari ini saya menderita, sebentar lagi mau ditangkap, disalibkan. Tidak bisakah kalian jadi sahabatku dan berdoa bagiku? Nah, apa yang Yesus alami itu juga menjadi mewakili perasaan kita. Bapak-bapak atau ibu-ibu, benar-benar mungkin ada beberapa di antara kita merasa sangat lonely hidupnya. Bagaimanakah engkau menguasai perasaanmu? Mari kita belajar dari guru agung kita. Dia lebih dulu masuk ke dalam penderitaan itu. Membuka jalan bagi kita. Kalau Yesus gak gagal, kita pun bisa tidak gagal. Jangan menyerah, jangan berkata mau bunuh diri. Yesus mengalami perasaanmu dan Yesus menang. Engkau pun harus menang. Katakan kepada dirimu, saya harus menang. Yesusku menang, saya menang. Yesus manusia 100%. Menang atas perasaan sendirian. Dan ketika Yesus menang, yang terjadi malah sebaliknya. Yesus kembali, ini ayat indah sekali. Saya merenungkannya bahkan sampai titik komanya. Tuhan berikan pewahyuan yang dalam. Ketika Yesus ketiga kali kembali kepada murid-muridnya, ternyata mereka tertidur. Di ayat yang ke-39 dikatakan begini. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga, ayat 40. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus diberikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saya membaca ini bukan perkataan kesal. Yesus gak berkata, ya sudah tidur aja. Kalian gak mengerti perasaan saya. Enggak, tidak ada tanda seru di situ. Perhatikan ya kalimatnya, kalau Anda punya Alkitab Anda bisa garis bawahi. Ini kebenarannya indah. Dikatakan sesudah tiba, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, sekarang tidurlah sekarang dan istirahatlah. Yesus malah melihat mereka ngantuk-ngantuk, Yesus berkata, ya sudah istirahat. Ya udah kalian istirahat ya, tidurlah. Lalu titik, tanda serunya, tanda bacanya di sini dikatakan ada titik, bukan koma loh ya. Ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga, dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus diberikan kepadanya. Yesus teguhkan di ayat 41, ya sudah tidurlah sekarang, istirahat. Lalu ada tanda titik. Jadi ketika Yesus berkata, itu ada Tuhan berikan pengertian, ada jeda waktu yang lumayan lama, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Tapi itu menurut saya cukup lama. Ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya, Yesus melihat mereka benar-benar ngantuk. Yesus berkata, ya sudah istirahat dan tidurlah, titik. Ketika Yesus berkata demikian, Yesus duduk di samping mereka. Ya sudah, kalian benar-benar tidur dan istirahat ya. Lalu Yesus, titik itu di mana itu ada jeda, di mana Kristus menunggu, menanti mereka sedang istirahat. Bayangkan orang yang dalam penderitaan bisa masih jagain orang lain untuk istirahat. Dan selanjutnya dikatakan, cukuplah, saatnya sudah tiba. Skenarionya indah sekali. Yesus kembali kepada murid-muridnya, mereka sedang ngantuk-ngantuk, lalu Yesus berkata, ya sudah oke, memang kalian butuh tidur dan istirahat. Lalu titik, jadi ada mungkin Yesus duduk. Mungkin Yesus gak jauh dari mereka. Lalu tiba-tiba setelah titik itu, Yesus berkata, cukuplah, langsung titik lagi. Artinya, ada waktu di mana Yesus berusaha membangunkan mereka. Ada waktu di mana Yesus memberi mereka waktu istirahat. Oke, istirahatlah. Saya jelaskan pelan-pelan supaya Anda mengerti. Yesus berkata kepada murid-muridnya, istirahatlah. Lalu titik artinya, seperti kita ngomong sama orang siapa saja atau anak Anda berkata, udah tidur aja. Artinya benar-benar mereka pergi tidur. Titik kan, gak ada koma, gak ada penjelasan lebih lanjut, titik.
Artinya Yesus memberi mereka kesempatan untuk istirahat. Padahal dia sendiri sedang gemetaran, sedang berdoa sungguh-sungguh. Orang yang bisa melewati pergumulan berat bisa menguatkan orang lain. Kemudian Yesus berkata, bangunlah, ada waktu untuk membangunkan. Bangunlah, gak koma, bangunlah titik. Artinya punya waktu juga Yesus bangunkan mereka. Sudah istirahatnya sudah cukup. Bangunlah, titik, ada jeda lagi. Bukan bangunlah, sebab lihat mereka sudah mau tangkap saya. Enggak, bangunlah titik. Bangunlah. Mungkin Petrus buka mata, tidur lagi. Jadi ada jeda, betapa sabarnya orang yang dalam penderitaan bisa menghibur orang lain. Wow. Jadi hari ini kalau Anda bisa belajar dari Kristus, kalau kita bisa dengan rendah hati, minta kekuatan dari Roh Kudus dalam Kristus, Anda justru gak menghakimi keluarga Anda. Anda justru menghibur orang lain juga yang menderita. Sekalipun Anda sendiri belum lepas dari penderitaan. Dikatakan, tidurlah, titik, cukuplah, titik. Saatnya sudah tiba. Bangunlah. Artinya itu ada waktu, ada tiga bagian. Yesus memberi waktu mereka tidur, Yesus kemudian membangunkan, akhirnya memberikan waktu untuk mereka bangun, benar-benar bangun, dan kemudian Yesus memberitahu, ayo, sudah datang orang-orang yang menangkap saya, bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus mengalami tekanan emosional. Yesus yang kita sembah, bukanlah Tuhan yang hanya memberitahu firman harus ini, harus itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu sampai penderitaan, perasaan-perasaan yang paling mungkin tak terlihat yang masuk ke dalam hati kita. Perasaan ditinggalkan, perasaan gemetar, perasaan sedih, gak punya apa-apa dan sebagainya. Mari kita berguru kepada guru agung kita, namanya Tuhan Yesus. Yesus dan emosinya. Bagaimana Yesus bisa mengontrol emosinya, jadi teladan bagi kita. Di Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya bukan sebagai Tuhan. Kita harus lihat juga dalam hidupnya Yesus sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Yesus gak doa seperti, kan dia Tuhan, jadi cuma main perintah aja. Ini berubah, masalah saya selesai, saya perintahkan selesai. Enggak, Yesus tetap harus menghadapi pergumulan sebagai anak manusia. Dia dikatakan ia berdoa dalam ratap tangis dan keluhan kepada dia yang ia telah belajar menjadi taat. Sebagai manusia seperti kita, Yesus telah belajar taat. Dia mengalami tekanan, dia berdoa sampai ratap tangis. Wow, Yesus ternyata waktu doa itu sampai nangis, sampai ada suaranya menangis seperti anak kecil dalam ratap tangis dan keluhan. Dan dia menang. Dan kita pun harus menang. Yesus yang kita sembah benar-benar manusia. Sekali lagi bukan setengah manusia, bukan 95% manusia, bukan 99% manusia. Yesus 100% manusia. Tapi dia anak Allah. Makanya Yesus bisa mewakili umat manusia di hadapan Tuhan dan memerdekakan mereka semua. Tapi di sisi yang lain, Yesus juga adalah Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Hanya pribadi demikian yang bisa berdiri antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia benar-benar harus 100%. Gak boleh 99,9% manusia. Harus 100% manusia. Kita mau buktikan apakah Yesus manusia atau tidak? Yang pertama, Yesus itu lapar. Pernah lapar. Yesus merasa lapar. Yesus makan ikan. Yesus pernah waktu melayani seorang wanita di sumur ketika Yesus berjalan ke Samaria, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi beli makanan. Yesus lapar. Kita juga pernah lapar. Dikatakan juga Yesus berpuasa 40 hari. Lalu laparlah ia. Saking laparnya, iblis mengambil kesempatan, datang dan berbicara, kalau engkau anak manusia, kalau engkau memang Tuhan maksudnya, ciptakan roti, batu-batu yang ada di sekeliling Anda, kelilingmu jadi roti. Itu adalah godaan yang sangat tinggi. Lapar 40 hari, Yesus lapar. Anda pernah kelaparan? Yesus pernah lapar. Yesus tahu yang namanya lapar, gak bisa makan. Harus dijaga keuangan dan sebagainya. Sekali makan satu hari cuma sekali. Saya punya sepupu yang demikian, memulai karirnya demikian. Bekerja dengan keras, bekerja banting tulang bahasanya.
bekerja dengan sangat giat sampai harus jalan kaki dari rumahnya ke tempat dia bekerja. Hanya demi supaya dia nggak usah naik angkot, nggak usah naik mobil, uangnya bisa digunakan untuk makan sekeluarga. Sehari mereka makan 1 kali aja. Bagi Anda yang berjuang demikian, banyak sekali tanggungan, Anda sudah mulai menipis keuangan, Anda harus menghemat sana sini. Yesus mengerti artinya nggak makan. Yesus juga pernah haus. Sehaus apa Yesus? Hausnya waktu Yesus disalib. Yesus digantung di kayu salib. Dia ditangkap dari hari sebelumnya. Lalu dia dipenjarakan, dipukul, dan disiksa. Lalu Yesus kemudian harus memikul salib yang berat, pergi ke Golgota. Ketika Yesus tergantung, darah bercucuran, Yesus berkata, "Aku haus." Memang aku haus ini adalah sebuah perkataan supaya genaplah firman yang dinubuatkan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa anak manusia berkata, "Aku haus." Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Aku haus." Dia enggak minum berjam-jam. "Aku haus." Dan dikatakan mereka mengambil anggur asam dan mencucukkan ke mulutnya. Mungkin saya enggak tahu bentuknya, mungkin pakai stik panjang lalu ada busanya atau kain yang dicelupkan ke anggur supaya ketika dekat ke mulut Yesus bisa menghirupnya dari kain itu. Dan ketika Yesus meminumnya, kata firman Tuhan, dia berkata, "Sudah selesai." Sebelum Yesus mati, sudah selesai menebus umat manusia. Yesus mengucapkan, "I'm thirsty." Aku haus. Dahaga. Ini kita, kerongkongan atau tenggorokan kita, itu kering sekali. Hai bapak-bapak yang bekerja banting tulang, bekerja dengan giat bagi keluarga Anda. Apakah Anda merasa Anda berjuang sendirian? Ada Yesus yang bisa menemanimu. Yesus mengerti kalau engkau waktu minum pun gak sempat, karena harus kerja dari pagi sampai malam. Demi supaya keluarga. Ketika Anda merasa sendirian di toko Anda, atau Anda sebagai karyawan pergi ke pabrik jauh sekali, harus naik motor dan sebagainya. Minum pun Anda tahan-tahan. Jangan beli ini, beli itu. Gak usah beli yang minuman yang bermerek dan sebagainya. Yang Anda bawa air putih, itu pun Anda merasa jangan kebanyakan. Anda harus ukur keuangan Anda dengan bijaksana. Juru selamat kita sudah mengalaminya. Yesus haus. Lalu Yesus pernah tertidur, Yesus juga tidur. Masih ingat peristiwa waktu Yesus bersama murid-muridnya di atas kapal, terombang-ambing dengan badai yang luar biasa. Dikatakan Yesus tidur. Anak manusia, Tuhan yang berkuasa menjadikan alam semesta, pernah dalam satu masa kecapean, ketiduran. Saya enggak berani berkata apakah Yesus ngorok waktu itu. Tapi kalau memang dia manusia 100%, mungkin saja mengalaminya. Keletihan. Pernah enggak Anda mengalami demikian? Anda letih, udah enggak bisa ngangkat barang, kayak duduk dulu, terus ketiduran. Yesus pernah melayani berkeliling dan Yesus ketiduran. Kita tahu Yesus bukan orang malas. Yesus dikatakan masih pagi-pagi benar, sudah bangun pergi berdoa. Semalam-malaman berdoa. Yesus bukan orang yang sebentar-sebentar tidur. Bukan. Yesus tahu yang namanya kecapean dan ketiduran. Harus dibangunkan. Anda mengalami dibangunkan karena bos yang bangunkan. Yesus kebangun. Yang siapa yang bangunkan? Murid-muridnya. "Guru, kita binasa." Lalu Yesus bangun dan Yesus berkata, "Kenapa engkau enggak beriman?" Yesus memerintahkan badai semua jadi tenang. Danau jadi tenang dan teduh sekali, kata firman Tuhan. Mereka salah berdoa sih. Mereka berkata, "Guru, kita binasa." Artinya, apakah salah kalau ada badai lalu kita berseru kepada Yesus? Enggak salah. Tapi perkataan mereka salah. Petrus berkata, "Guru, kita binasa." Artinya, saya tenggelam, kamu juga tenggelam. Kita, artinya Yesus, engkau nanti mati loh. Jangan. Itu doa yang salah. Petrus mengatakan bahwa dia akan mati, Yesus juga akan mati. Yesus berkata, "Apakah engkau enggak punya iman?" Lalu Yesus memberikan perintah dan danau itu jadi teduh sekali. Yesus tidur selayaknya manusia, bukan seperti kita butuh waktu untuk tidur. Apalagi Yesus pernah menangis. Pernah. Di kitab Yohanes 11 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus itu pergi ke Yerusalem. Dan ketika dalam perjalanan dia melihat Yerusalem. Lalu Yesus menangis. Yesus menangis.
Seorang pria bisa menangis, seorang wanita bisa menangis, seorang anak bisa menangis. Siapa saja bisa nangis. Siapapun Anda punya perusahaan, Anda tetap bisa nangis. Banyak orang nggak tahu Anda bisa menangis. Mungkin ketika Anda sendirian, Anda menangis karena sebuah peristiwa, sebuah tekanan di hidup. Yesus menangis juga, ngerti artinya sedih. Lalu ada juga kalimat yang berkata di Yohanes 11 ayat 33 sampai 38. Ketika Yesus pergi mau membangkitkan Lazarus. Ketika Yesus datang berjumpa dengan Maria, saudari Lazarus, dikatakan masih gul hati Yesus. Hati Yesus masih gul itu artinya, Yesus masih gul itu kalau kita pelajari dalam bahasa dalam kamus Indonesia, itu masih gul artinya adalah sedih, murung, kesal, sebal. Karena apa? Ada banyak orang di sana. Ketika Yesus datang mereka berkata, Yesus ini cinta banget ya sama Maria, sama Lazarus saudaranya. Yesus ini cinta sama keluarga ini. Apakah dia gak sanggup tolong supaya dia gak mati? Masih gula hati Yesus. Artinya Yesus itu terus disalahkan. Pernah gak ada juga masih gula hatimu? Disalahkan terus. Rasanya gak ada yang benar yang Anda lakukan. Salah semua. Sebagai anak setiap kali berhadapan dengan orang tua, salah semua, apa yang dikerjakan salah. Buat ini salah, gak buat ini juga salah. Yesus pernah mengalaminya. Hatinya sampai sebel hati. Yesus bukan berarti, kalau memang Yesus adalah manusia 100%, ngerti yang namanya, aduh kalian kok begitu banget sih sama saya. Maksudnya begitu. Masih gul hatinya. Kalian ini tegar tengkuk, kata Tuhan. Hati Yesus masih gul. Seperti yang kita alami. Kalau orang sering mempersalahkan kita, kalau orang menekan kita, kalau mereka gak menghargai kita, Yesus juga dikatakan, yang kita baca tadi, ia sangat ketakutan. Jangan mengira bahwa ia adalah, kalau karena dia adalah Tuhan, maka ia tidak pernah mengalami yang namanya takut. Yesus mengatakan, menunjukkan kemanusiaannya. Dia sangat takut. Dia sangat sedih. Sedihnya tuh gak biasa-biasa. Zaman now, sedihnya Yesus tuh gak kaleng-kaleng. Seperti ada orang di antara Anda, diputus pacar, sedihnya tuh udah sangat dalam, deep, maaf ya. Gak sedalam yang dialami Kristus. Yesus sedihnya itu seperti mau mati rasanya. Diputus pacar, gak membuat Anda mati. Tapi kalau Anda tahu di hadapan Anda sebentar lagi ada orang yang mau tangkap Anda, lalu akan tinju Anda, akan tombak Anda, akan dimahkotai duri, dan Anda akan dipaku. Betapa gentarnya hidupmu. Itu baru kegentaran. Dan itu harus dialami dan itu bukan sebuah pilihan. Ya itu memang pilihan bagi seorang anak Allah. Dia harus mentaati Bapa untuk jadi penebus atau enggak. Yesus melihat itu. Dia mengasihi manusia, tapi sisi manusiawinya, dia gemetar, dia takut. Dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalimat ini bukan dikatakan orang lain, keluar dari mulut Yesus sendiri. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan Yesus itu sekalipun dia adalah Tuhan, dia ketika dipaku, dimahkotai duri, darahnya keluar. Jangan berkata Yesus itu setengah dewa. Mungkin kalau dipaku pura-pura sakit. No. Yesus benar-benar sakit ketika dipaku. Dia berteriak, dia kesakitan, dia haus. Sama seperti kita. Wow, Yesus juga mengalami ternyata ya, apa yang kita alami hari-hari kita. Di akhir zaman ini, ketika orang memperlakukan kita nggak benar, ketika kita juga memperlakukan orang lain nggak benar, kadang kita sudah melakukan sesuatu yang salah, lalu kita sedih, kita minta maaf, kita mengalami kesedihan di hati kita. Juru selamat kita pernah mengalami yang namanya sedih, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia berdarah, keluar air dan darah ketika ditusuk lambungnya, keluar air dan darah. Dan orang yang dan dikatakan banyak saksi di situ melihat. Dan mereka berkata, engkau benar-benar anak Allah. Dan Yesus pernah marah juga. Mungkin ada yang berkata, wow Yesus itu kan lemah lembut ya. Di sisi lain dia lemah lembut. Tapi Yesus pernah marah. Saya nggak mengatakan ini untuk memotivasi setiap bapak-bapak untuk marah-marah terus di rumah. Atau siapa saja yang mendengarkan, oh bisa ya marah? Oh bisa. Marah adalah bagian dari emosi manusia. Yesus marah karena sesuatu yang benar. Yesus marah untuk tujuan yang benar. Yesus marah karena ada orang lain
nggak pakai tempat ibadah sinagog waktu itu sebagai rumah berdoa, mereka pakai itu sebagai untuk jualan di sana. Yesus kemudian membongkar semua jualan di sana, mengusir mereka dari sana. Yesus pernah marah. Lihat ini dari sisi manusia, kemanusiaan Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda marah, ingat bagaimana Yesus mengontrol emosi. Yesus pernah marah tapi untuk tujuan yang benar. Anda kalau marah bukan karena sesuatu yang sepele. Jangan marah untuk sesuatu yang sepele. Saya pun belajar untuk itu. Gak usah maki-maki apalagi untuk sesuatu yang sepele. Orang sudah minta maaf, ya maafkan. Kalau mau marah, marahlah untuk sesuatu yang kudus. Sesuatu yang benar-benar sesuai dengan firman. Kalau Anda marah, marahlah kalau anak Anda melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri, hidup dalam dosa, Anda harus tegas dan marah dan mengarahkan. Tapi bukan makian yang keluar, bukan penganiayaan yang Anda lakukan, bukan. Marah Kristus ada dalam koridor kekudusan. Marah dalam kekudusan untuk memperbaiki orang. Anda juga ketika Anda mengalami rasa marah, kesel, Yesus pernah mengalaminya. Yesus pernah lapar, ia haus, Yesus juga pernah ketiduran, ia menangis, ia masih gul hati, ia sangat ketakutan, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ia berdarah-darah, ia marah. Tapi Yesus juga mengasihi. Marahnya keluar dari kasih. Kenapa kamu harus begini, harusnya begini. Seperti seorang mama kalau marah sama anak yang salah, mamanya harus meninggi perkataannya. Intonasinya harus meninggi untuk memberikan penekanan supaya anaknya belajar. Kristus juga demikian. Tantangannya adalah begini. Ada banyak orang berkata, ya seandainya saya ini punya kuasa, saya tidak mungkin merasa sendirian. Kalau saya punya kuasa, saya nggak mungkin merasa sendirian. Yesus punya kuasa loh, dia anak manusia, dia anak Tuhan. Bisa memerintahkan dengan wibawa ilahi, karena dia juru selamat. Maksud saya adalah dia adalah anak Allah. 100% bukan setengah Tuhan, benar-benar adalah Tuhan. Apa yang diucapkan bisa mencipta. Segala sesuatu diciptakan melalui Kristus, melalui firman. Siapa firman? Firman adalah Yesus. Tapi Yesus itu punya kuasa. Tapi juga pernah dalam kekuasaan, dalam segala kewibawaannya, dalam semua yang dia miliki. Yesus pernah merasakan bagaimana ditinggal. Ketika kemudian Yesus setelah berdoa, lalu banyak pasukan datang, Yudas Iskariot datang mencium dia untuk tanda bahwa dialah yang akan ditangkap. Prajurit kemudian datang mengepung dan mau tangkap Yesus. Murid-muridnya gak belain. Ada satu sih yang belain, yang potong telinga daripada orang yang mau tangkap Yesus. Tapi setelah kejadian itu disembuhkan, semua lari. Pernah enggak Anda 3,5 tahun bersahabat dengan seseorang, dalam suka maupun duka ketika Anda mengalami masalah, tak seorang pun ada di sampingmu. Yesus juga mengalami yang namanya ditinggalkan. Oh betapa indahnya punya Yesus di hidup kita. Ada mungkin yang berkata, seandainya saya ini punya uang banyak, saya mungkin gak akan sebel, terserah orang mau ngata-ngatain apa. Saya ini punya uang banyak kok, terserah mereka tinggalkan saya. Yesus juga adalah Tuhan. Yesus punya apa? Punya seluruh bumi. Semua emas milik dia. Semua hewan di bumi milik dia. Semua yang ada mineral, semua udara milik Kristus. Alam semesta miliknya. Tapi Yesus juga di sisi lain, dia mengerti yang namanya sebel. Namanya bagaimana perasaan seperti seorang ayah mau ngatur anak tuh gimana karena mereka memberontak terus. Ada juga yang berkata, ya Yesus bisa, karena kan Yesus itu punya ini, punya itu, dia adalah firman dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda melihat dengan cara demikian, Anda gak akan belajar dari Kristus. Anda pandanglah Yesus sebagai, wow, Yesus itu lahir dari seorang wanita. Dia adalah manusia. Dia pernah menangis, dia juga pernah marah. Yesus juga pernah yang namanya sedih sekali. Tapi walaupun dia punya segala-galanya dalam ketuhanannya, Yesus ternyata juga mengalami tantangan hidup. Jadi, Anda sekalipun Anda terkenal punya kuasa, Anda punya banyak hal, kalau Anda nggak punya Yesus, Anda nggak akan kuat. Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami. Ia tahu perasaan kita sebagai manusia. Dia layak untuk diikuti dan dipercayai. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus mengasihi kita. Ya, Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4,
Saya bacakan untuk kita semua sebagai ayat penutup. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, sama seperti Anda, sama seperti siapapun Anda. Dikatakan sama seperti kita, daging. Ia, Yesus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Wow, ternyata dalam tekanan hidup bisa ya menang. Emosi kita berkecamuk, rasanya mau mati, rasanya mau menyerah. Tapi ternyata bisa ya untuk kita gak buat dosa. Orang buat kita marah, keluarga kita buat kita marah, perusahaan kita, bos buat kita marah, karyawan buat kita marah, dan sebagainya. Tapi ternyata dalam semua berkecamuknya perasaan dan emosi kita, ternyata kita ini bisa tetap gak buat dosa loh. Ada ayat juga berkata, marahlah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya tuh kalau marah tuh jangan dibawa, ada batas waktunya. Ada ruangnya kalau mau marah. Jangan marahnya di rumah bawa ke pekerjaan. Marah di pekerjaan bawa ke rumah. Itu dikatakan masuklah ke tempat tidurmu. Ada ayatnya. Kalau engkau marah, masuk ke tempat tidurmu. Artinya ada ruang. Berkata-katalah di tempat tidurmu. Engkau marah, engkau sebel. Tapi di tempat tidur. Artinya di ruang tertutup marah itu ada batasnya. Bukan marah sama semua orang. Marah sama satu orang tiba-tiba marah kepada semua orang. Itu enggak pada tempatnya. Mari kita belajar dari Kristus. Dia manusia 100% yang menang walaupun dia telah dicobai sama seperti kita. Jadi tidak boleh ada orang berkata, ya karena dia Tuhan dia bisa menang. No. Dia manusia 100% dan dia menang. Anda bisa menang. Jadi papa yang penuh kemenangan, jadi istri yang penuh kemenangan, jadi mama yang penuh kemenangan, jadi anak yang penuh kemenangan, jadi menantu yang penuh kemenangan, jadi mertua penuh dengan kemenangan. Mari kita belajar mengontrol emosi kita di dalam Kristus Yesus. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Oh Tuhan mengerti perasaan kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Taruh tanganmu di dadamu sendiri. Dimanapun Anda berada. Hari ini firman telah Anda dengarkan. Hari ini perkataan Tuhan telah diberikan. Kiranya Roh Kudus meneguhkan, mewahyukan sesuatu melalui firman ke dalam hatimu dan perasaanmu. Yesus pernah menangis dalam keluhan-keluhan. Dia telah dalam doa yang penuh dengan tangisan. Dia telah berdoa kepada Tuhan sekalipun dia adalah anak Allah. Dia telah menjadi taat sebagai manusia untuk memberikan contoh kepada kita manusia-manusia yang percaya kepadanya. Bahwa kita juga bisa. Yesus pernah lapar. Yesus tahu yang namanya ditinggalkan. Yesus tahu kalau gimana rasanya sendirian. Yesus tahu bagaimana rasanya gak kuat hadapi pergumulan. Ketika Yesus berkata, Tuhan, kalau bisa pergumulan ini jauhkan daripada, kalau bisa cawan ini pergi, kalau bisa gak usah Tuhan. Tapi kemudian Yesus berkata, tapi bukan kehendakku, kehendakmu saja yang jadi. Oh, betapa itu adalah sebuah sikap hati penuh penyerahan kepada Tuhan. Anda pun punya doa demikian. Kenapa terjadi begini Tuhan? Kenapa terjadi begitu Tuhan? Saya sedih, rasanya gak sanggup mau hidup besok. Saya gak tahu lagi mau ketemu orang ini, orang itu. Rasanya susah sekali Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Yesus tolong saya. Kalau engkau sanggup, ya Yesus, aku pun bisa menghadapinya. Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau baik. Saya beri kesempatan kepada setiap Anda yang menyaksikan. Untuk Anda berseru sendiri kepada Tuhan. Saya hanyalah hamba Tuhan yang menyerukan kebenaran. Anda sendiri harus punya waktu. Anda berbicara kepada Kristus, siapapun yang dengarkan. Kalau Anda datang kepada Kristus, Yesus tidak akan pernah menolak Anda. Apapun latar belakang Anda, kalau Anda datang kepada Kristus, Tuhan bisa menerimamu. Engkau datang kepada Yesus tidak dengan kuat gagahmu. Yesus gak menerimamu kalau engkau memberikan Tuhan ini persembahan, uang yang banyak Tuhan. Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh hatimu. Tuhan mau hatimu. Datang dan terbuka, Tuhan saya gak sanggup Tuhan. Keluarga saya mengalami begini, saya gak sanggup Tuhan. Hati saya sedih, Anda mungkin menangis. Tapi gak apa-apa, nyatakan saja di hadapan Tuhan. Karena Yesus mendengarkan apa yang engkau ucapkan dan doa-doamu yang tak terucapkan bahkan. Yang ada dalam hati ketika Anda mau doa gak sanggup, cuma air mata yang keluar. Yesus mengerti bahasa air mata. Yesus tahu apa yang Anda alami. Haleluya, teruslah berdoa. Saya beri kesempatan. Kalau Anda bersama keluarga Anda,
Silahkan bergandengan tangan. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan pegang tangan mereka. Yang memegangmu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, dia mengerti penderitaanmu. Dia pernah mengalami semua yang kau alami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Nyanyikan sama-sama. Dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku. Dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah dijual oleh muridnya. Yesus yang kita sembah itu pernah mengalami perasaan sedih, dan ketika sedih gak ada yang menemani. Bahkan muridnya pun tertidur. Yesus yang kita sembah mengerti yang namanya dimaki dengan kata-kata kasar. Petrus pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ketika ada banyak orang bertanya kepadanya, engkau juga murid Kristus, murid Yesus. Dan mulailah dia berkata-kata, aku gak kenal orang itu. Itu adalah kata-kata makian. Yesus mengerti. Bayangkan, kalau Anda seorang pemimpin, pernahkah Anda mengalami dimaki atau kata-kata kasar keluar dari orang-orang yang Anda pimpin? Oh, Yesus adalah pemimpin yang pernah mengalaminya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang pernah ditampar. Saya belum pernah mengalaminya. Dan saya berdoa tidak terjadi. Tapi saya mau melihat kepada Kristus. Yesus yang kita sembah, bayangkan. Dia Tuhan. Dan secara fisik dia pernah ditampar dan dipukul dengan tinju. Yesus secara fisik pernah didorong untuk dibunuh, dilemparkan dari tebing. Saya belum pernah mengalami ada orang dorong saya ke gunung mana gitu, mau diterjunkan ke bawah, saya belum pernah mengalaminya. Yesus yang saya sembah, ngerti yang artinya didorong, mau dibunuh, ditampar, ditinju, dimahkotai duri. Yesus mengalami semuanya. Indahnya punya Yesus, dia mengerti apa yang kita alami. Jadi setiap Anda yang mendengarkan pesan ini, kuat. Minta Yesus datang dalam hidupmu. Katakan, Yesus kalau Engkau sanggup, Engkau sudah melewati semua penderitaan, saya pun sanggup. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Oh Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Terimalah firman ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wajah yang berlumuran darah itu
diperhadapkan Tuhan di hadapan-Mu. Seolah-olah berkata, ini bukti aku mengasihi-Mu. Kalau aku sanggup. Aku pernah haus, pernah lapar. Engkau mengalami kelaparan, kehausan hari ini. Aku mengerti. Terimalah berkat dari Dia yang pernah mengalaminya. Tuhan memberkati-Mu dengan kesanggupan untuk mengontrol emosi. Yesus dan emosi. Yesus mengontrol emosinya. Anda pun sanggup. Terimalah berkat. Berkat kelimpahan dari Tuhan yang membuat engkau merdeka. Terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Milikilah kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus sangat mengasihimu.